Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Rumah Karya. Kali ini saya akan reviewkan cara pasang relay set buat all mobil. Ini bisa dipasang relay set kaki 3 plus pasang lampu LED C6. Saya pakai ini. Jadi modal 200.000 Anda bisa punya lampu warna putih LED. Dan intinya saya puas menggunakan produk ini. Nah, kita lihat cara pasangnya. Jadi kali ini saya pengen pasang relay setnya, saya pakai relay set yang kaki 3 punya ya all mobil. Relaynya yang isi kaki 3. Harganya murah. Harganya kemarin saya beli di toko online cuman 109.000. Terus lampu LED nya saya beli cuman harga 60 ribuan. Jadi modal nggak sampai 200.000 kita bisa punya pasang lampu LED plus kita pakai relay set, jadi lebih enteng angkatnya. Kemudian yang paling penting di sini saya jelaskan, relay set ini sudah dilengkapi dengan sekring. Jadi kita tidak perlu tambah sekring, rubah banyak perubahan enggak. Jadi kita tinggal pasang plek, gampang sekali, mudah sekali. Dan saya pengen rubah nanti di sistem itunya, colokannya karena bawaan pabrik, bawaan relay setnya ini relay set masih apa namanya plastik. Jadi saya khawatir panas, saya pengen rubah dia pakai relay set tambahan yang keramik. Sorry bukan relay set tambahan, soket yang keramik, soket tambahan keramik. Jadi lebih aman lah kita pakai, jadi tidak khawatir panas karena memang sudah kualitas keramik itu memang menurut saya sudah terbagus itu daripada plastik bawaan pabrik ini. Jadi nanti kita ganti semuanya, mulai dari soket colokan lampu sama soket apanya rumah sekringnya. Rumah sekring juga kita ganti nanti pakai yang keramik, karena saya pengen yang keramik itu lebih tahan panas ya. Nah, saksikan terus videonya sampai selesai. Di situ nanti akan saya jelaskan mulai dari rubah soket sampai nanti pasang, sampai nyala nanti kita lihat hasilnya. Nah, sebelum kita mulai kita harus rubah dulu. Saya pengen rubah dulu ganti soketnya. Soket plastik kita ganti soket keramiknya. Nah, soket keramik ini saya beli per bijinya kalau tidak salah kemarin itu 30 ribuan untuk soket lampunya. Soket lampu saya butuh 2 biji 30.000. Kemudian soket sekring per bijinya 15.000, butuh 2 biji. Nah, itu kita rubah, nanti kita pasang. Ini saya mulai pasang. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, saya ajari ini, saya buat tutorial video ini, semoga bisa diambil ilmunya. Saya harap melihat video itu lengkap, jadi tidak asal dilihat sepotong-sepotong, khawatirnya nanti ada bagian-bagian penting yang terlewatkan. Karena memang dalam tutorial video saya mungkin tidak begitu detail, tapi ketika ada teman-teman ini bisa melihat dengan sabar, saya yakin pasti bisa pasang sendiri di rumah. Jadi buat teman-teman yang katakan masih pemula, masih belum pernah pasang relay set atau pasang lampu otak-atik instalasi mobil, saya yakin bisa. Dan jangan khawatir gagal, jangan takut salah, karena dalam sebuah pemasangan instalasi itu yang penting sudah paham dasarnya itu apa. Yang penting Anda sudah paham larinya ini arus plus, ini minusnya kemana. Itu yang penting Anda sudah paham dulu. Nanti pelan-pelan saya jelaskan, karena memang dalam konsep yang saya
ajarkan ini saya mengajari secara total buat para pemula, jadi bukan buat orang-orang senior, buat para tenggal yang sudah katakan sudah menguasai sebuah ilmu yang tinggi. Jadi saya ajarkan ini tuh untuk para pemula yang belum bisa, katakan itu belum pernah pasang sendiri lampu atau pasang sendiri relay set, tetapi pengen merubah lampunya ke lampu LED atau pasang relay set agar lebih ringan, lebih enteng dalam konsumsi daya baterai. Jadi awal-awal kita memang harus pasang dulu semuanya. Teman-teman boleh pasang langsung bawaan pabrik, langsung bisa dipasang. Jadi tanpa seperti saya ini kan saya rubah pakai soket keramik, tanpa rubah soket keramik pun bisa. Cuman khawatirnya soket itu terjadi kepanasan ketika ada konsumsi daya, dimana lampu yang dipasang itu wattnya terlalu tinggi, misalkan pakai yang lampu 100 watt itu kan nanti kan jadi panas. Cuman sebetulnya pabrik kan sudah punya standar mereka, standar berapa wattnya mungkin sudah ada, tetapi saya jaga-jaga khawatirnya di kemudian hari ada panas, ada konslet atau ada kapasitas konsumsi yang berlebih. Makanya saya rubah, saya katakan itu instalasi kita pakai yang soket keramik. Jadi buat teman-teman nih yang mau ikuti cara saya untuk merubah ke soket keramik, saya harapkan dalam perubahan itu penyambungan pemasangannya usahakan minimalisirkan tidak banyak sambungan. Jadi kalau bisa langsung dipin soketnya, masukkan saja ke pin soketnya. Jadi tidak disambung, masalah potong kabel sambung. Yang jelas begini, kalau kebanyakan sambungan dalam instalasi kelistrikan itu biasanya arus yang dialirkan itu memang kurang strong, memang kurang kuat. Jadi alangkah lebih baiknya kalau bisa disambung langsung ke pinnya, langsung masukkan ke pinnya aja. Tapi misalkan kok teman-teman ada kendala, misalkan tidak bisa lepasnya atau bagaimana, itu ya terpaksa misalkan langsung disambung di kabel, potong sambung, itu juga tidak masalah selama dalam penyambungan instalasinya, penyambungan kabelnya itu betul-betul rapi, padat, dan dibungkus pakai isolasi, kalau bisa isolator yang kuat. Jadi dikhawatirkan di kemudian hari tidak ada terjadi mengelupas ketika kena panas atau ketika kena percikan-percikan misalkan oli ya gitu. Kemudian dalam penggunaan relay set ini yang terpenting adalah di mana Anda mau mencoba, di situ pasti Anda bisa. Itu yang penting, jangan takut untuk mencoba, itu prinsipnya. Jadi buat para pemula, saya katakan pemula yang masih belum menguasai dalam hal kelistrikan relay set ini. Sebenarnya dalam pemasangan relay set itu gampang, karena kita tidak perlu rubah instalasi, kita cukup tinggal pasangkan soket kanan dapat soket kanan, soket kiri dapat soket kiri, gitu aja. Jadi tidak perlu rubah, tidak ada perubahan kabel yang jelas. Jadi tinggal tancap. Nanti saya gambarkan skemanya, ini skema terpentingnya nanti saya arahkan, kalau perlu saya gambarkan, nanti komen aja di bawah, nanti akan saya gambarkan biar lebih dipahami. Tetapi setidaknya kalau memahami video saya ini, kalau dipahami secara detail, saya yakin Anda juga pasti menguasai. Jadi dalam pemasangan relay set ini, ceritanya itu begini. Kemarin saya tanya di bengkel, jadi saya itu habis ganti kaca film
mobil saya tak kasih kaca film 70%. Nah, lampu bawaan pabrikan itu kan lampu kuning, lampunya sudah lampu halogen berapa watt, 90 watt 100 watt, itu tetap masih kalah, tetap kita tidak bisa lihat depan, jadi masih buram sekali kaca film saya. Nah, makanya rencana saya merubah ke lampu LED, lampu putih, biar agak strong, agak bagus. Nah, kemudian saya tanya bengkel ada berapa ongkos. Kemarin saya tanya untuk ongkos dari pasang relay setnya aja dia kena 350 plus pasangnya. Nah, itu lumayan itu, belum sama lampunya nggak tahu harganya berapa mereka jual. Kemudian saya cek online, saya lihat kok cuma 100.000, 109.000. Saya beli satu relay set ini. Kemudian lampunya coba saya cek ternyata cuma 60 ribuan. Sekarang saya beli. Nah, sekalian saya beli apa namanya soket-soket keramiknya itu ya modal kurang lebih 200.000 aja. 200.000 kita sudah punya, katakan itu kualitas yang bagus, kualitas untuk puas. Intinya kepuasan hati. Kalau hati kita puas, itu pasti saya yakin kita juga senang, kita tidak kecewa, karena memang dalam proses apa namanya pemasangannya memang kita butuh ketelitian, butuh keahlian, butuh pemikiran, itu tentu. Tapi saya rasa buat para pemula yang ingin ganti sendiri di rumah, saya yakin pasti bisa. Jadi dalam penggunaan instalasi, dalam pemasangan instalasi, kita tidak usah buru-buru, santai aja, slow aja, sambil ngopi, sambil ngerokok, ya santai aja, tidak usah buru-buru, karena memang kita butuh hasil akhir yang betul-betul sempurna, biar nanti ketika hasilnya itu kelihatan Anda juga puas gitu, melihat hasil karya sampean sendiri gitu kan. Jadi tidak kalah sama hasil dari bengkel. Wah, itu suatu kepuasan, dimana kepuasan itu Anda bisa berbagi ke teman, Anda bisa berbagi ke saudara, ketika tetangga Anda pengen ganti lampu, Anda sarankan pakai lampu ini bagus, pakai relay set ini, rubahnya gampang, pakai ini. Saya yakin ketika Anda bisa ambil ilmunya, Anda bisa ambil manfaatnya, dan di situ lingkungan Anda juga senang, Anda pun juga pasti punya kepuasan batin di situ. Maka dari situ tidak usah khawatir. Kalau ada yang kurang jelas nanti ada tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah kalau ada ilmu kita untuk bisa menjawab, pasti kita akan jawab. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Yang penting mau mencoba, yang penting mau berusaha, saya yakin di situ ada jalan. Jadi buat pemula, misalkan Anda masih pemula nih, Anda belum ngerti, takut, takut khawatir konslet, nggak usah khawatir, tenang aja. Pahami aja videonya, pahami, nanti saya yakin Anda nanti bakal jadi profesional ketika Anda betul-betul memahami ilmunya. Jangan setengah-setengah dalam memahami ilmunya, itu kuncinya yang penting. Jadi ada yang bilang, mending ke bengkel mas, gini-gini mas, daripada di rumah buang waktu. Ya kalau memang ada kelebihan uang, misalkan uangnya cukup untuk ke bengkel, tidak mau ribet, tidak mau pusing, ya tidak masalah kan gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang kreatif, yang pengen katakan itu bisa sendiri, ya nggak ada salahnya juga kan kita untuk mencoba. Di situ memang menurut saya itu orang yang memajukan seperti itu. Ini karena memang suatu saat nanti ketika punya mobil lagi pengen rubah, kita sudah tahu cara pasangnya. Punya tetangga misalkan pengen rubah lampunya, nah Anda sudah punya ilmunya, Anda bisa kasih tahu, Anda bisa pasangkan, Anda bisa rekomendasikan apa media yang bagus, apa alat-alat yang recommended. Jadi ada manfaat yang diambil dari ilmu Anda itu. Jadi jangan khawatir. Terus ada yang bilang nanti ribet mas, habisin waktu gitu ya. Kalau Anda waktunya sempit, yo ndak usah katakan itu. Tapi kalau misalkan Anda ada waktu longgar, karena
memang begini, yang namanya kita itu belajar itu satu butuh waktu. Kalau kita mau mencoba otomatis waktu kita banyak terbuang. Kalau mungkin bengkel pasang ini 1 jam selesai, 2 jam selesai. Kalau kita mungkin baru awal-awal mungkin butuh waktu beberapa jam, mungkin bisa 4 jam, bisa 5 jam baru selesai. Nah itu memang resiko yang harus ditempuh. Jadi ada plus minusnya, memang semua hal menurut saya memang ada plus minusnya. Tetapi ketika kita itu mau menyikapi secara bijaksana, ada tujuan, di mana tujuan itu pengen kita capai, soal waktu pasti tidak akan menjadi masalah yang berarti buat kita, kan gitu. Nah ada juga yang bilang, wah hasilnya nanti pasti kan beda mas sama yang pasang bengkel sama kita pasang sendiri, penggunaan bengkel. Ya kalau kita masih berpikirnya rendah, kita berpikirnya cetek, kita berpikirnya katakan itu takut mencoba, yo kita pasti akan berpikir banyak kendala. Tetapi kalau kita itu mikirnya itu mikir orang yang katakan itu tidak takut untuk gagal, tidak takut untuk salah, tidak masalah. Mereka pun yang sudah bisa, bengkel-bengkel yang sudah ngerti awalnya pun juga pasti itu pernah gagal juga, mereka juga buang-buang waktu juga. Karena memang begini, ilmu bisa dipelajari tapi jam terbang itu memang tidak bisa dicuri. Nah kembali lagi soal jam terbang memang katakan itu suatu kebiasaan, dimana Anda sudah terbiasa, Anda akan menjadi profesional. Tapi dimana Anda itu masih katakan itu newbie, Anda masih pemain baru, ya tidak masalah sejadinya. Tapi ketika itu barang itu jadi, pasangan Anda jadi, barang yang Anda pasang sempurna, di situ ada kepuasan, di mana Anda bisa berbagi, di mana Anda bisa diambil manfaatnya oleh lingkungan, oleh saudara, oleh teman-teman sekitar Anda. Maka itulah makna dari kehidupan manusia. Jadi manusia itu memang diambil dari manfaatnya. Percuma kalau kita punya uang banyak, kita punya ilmu tinggi, tapi kita tidak bisa diambil manfaatnya oleh lingkungan, oleh teman, oleh saudara, itu percuma menurut saya. Karena yang paling penting itu adalah kita itu bermanfaat di mana tempat gitu loh. Selagi ilmu kita itu masih cetek, ilmu kita masih sedikit, jangan khawatir untuk berbagi, karena disitulah memang akan ada catatan khusus dari Tuhan, gimana kita itu selagi ilmunya itu dimanfaatkan oleh orang, maka disitulah letak amal jariah Anda itu akan selalu berjalan terus tanpa putus. Dalam mencoba sesuatu hal, memulai sesuatu hal itu pasti kendala itu ada, itu pasti. Jadi jangan menyerah kalau ada kendala, Anda masih salah nyambung, Anda masih salah pasang, jangan khawatir. Banyak kok teman-teman di YouTube yang kasih tutorial, teman-teman yang bisa diambil ilmunya banyak. Jadi kita jangan berkecil hati, katakan tidak bisa. Tidak bisa itu hanya untuk orang-orang yang lemah. Kalau kita mau mencoba, saya yakin itu pasti ada jalan. Jangan khawatir. Ada kok teman saya yang katakan itu dia cuma belajar dari YouTube, akhirnya dia punya bengkel sendiri. Banyak seperti itu, banyak tidak seperti itu. Karena dimana perbedaannya, mereka yang sudah pro, katakan sudah pernah kerja di bengkel, kemudian mereka berdiri sendiri bengkel, itu sudah biasa. Tapi kalau Anda orang yang bukan basic dari bengkel, tapi ketika Anda tahu caranya, tahu ilmunya, Anda mau mencoba, nah disitulah letak perbedaannya. Kemudian Anda terbiasa, Anda banyak ilmu, kemudian mau buka bengkel, wah itu baru namanya orang itu hebat. Nah ini apalagi anak-anak STM, anak SMK nih, SMK otomotif, lulus sekolah, kita kerja. Nah, jadi jangan khawatir, di rumah punya atak-atik sendiri, punya alat sendiri. Anak-anak kosan, masih ngekos nih kita nih, pengen otak-atik motor, pengen otak-atik otomotif, pengen otak-atik kelistrikan, semuanya jangan khawatir, otak-atik aja. Jadi saya yakin ketika kreativitas Anda itu di sini hari ini belum mendapatkan uang, suatu saat nanti pasti bisa dikomersilkan.
Nah, sekarang sudah jadi, mari kita pasang. Coba kita lihat dulu teman-teman. Nah, lihat sebelum kita ganti lampunya kayak apa, coba kita lihat dulu. Nah, melilit raket tok belas. Nah, wis kuning raket tok belas. Jauh ya tuh, tonton dari luar tuh, kuning ya teman-teman, kuning. Yes, mari kita pasang. Buka covernya dulu, kita buka. Jadi teman-teman muter. Lepas covernya dulu. Harap maklum karena saya juga belum pro dalam pengambilan angle video, jadi ya harap maklum, yang penting teman-teman paham lah. Nah, ini kita lepas soket jantannya, jantan bawaan pabrik, bawaan mobil, bawaan rangkaian lama, itu kita tidak rubah. Jadi nanti langsung kita tantepin ke situ, nanti dari relaynya kanan kiri bebas, bolak-balik bebas, nanti relay kanan kiri bebas, nanti ke situ. Nah, ini lampunya teman-teman, lampu bawaannya Osram, lampunya kuning. Kita ganti pakai LED C6. Kita lihat lampunya kayak apa. Kayak gini. Soketnya sama, soket 3 juga, kakinya 3 sama. Perhatikan dalam pemasangan, jangan sampai salah, karena itu bisa di-setel teman-teman. Jadi lampunya itu sama dudukan kakinya itu bisa dirubah-rubah, bisa di-setel. Jadi ikuti lampu bawaannya dalam melepas. Ingat jauhnya itu di kanan kiri, jauh pendek itu di kanan kiri atau di atas bawah, nanti disesuaikan saja. Kalau masih bingung nanti komen aja, belum paham maksud saya. Jadi atas bawahnya itu perhatikan aja, setel. Nah, nanti bisa dirubah-rubah itu kakinya ini. Nah, nanti kalau belum paham maksud saya, nanti komen aja, nanti saya buatkan videonya. Oke, lampunya setel. Jadi harus tahu dulu mana yang atas, mana yang bawah. Biasanya kalau yang atas itu yang jauh, yang tembak itu yang ada payungnya. Kalau ada payung biasanya itu yang jauh. Kita pasang teman-teman. Peregangan kita jepitkan dulu. Karena dalam lampu LED itu kan ada kipasnya, ada pendinginnya. Kipasnya itu mendol gede, jadi terpaksa klemnya kita lepas dulu. Kalau pakai lampu standar biasa nggak perlu lepas, nggak perlu dicabut klemnya. Karena kalau langsung dipasang susah teman-teman. Jadi kita lepas dulu klemnya, baru kita pasang, terus kemudian setel di dalam.
Nah, baru kita masukkan, baru di apa namanya, dicungkitkan seopolah bahwa pasang, baru dipasang di dalam. Kelihatan gelap teman-teman, untuk ada yang ganjel apa sih. Ini agak menggelung, cari cantolannya itu susah teman-teman. Apa sih cantolannya, cobain dulu. Pokoknya ini jangan takut nggak bisa, pasti bisa. Buat pemula, buat apa namanya, teman-teman yang belum pernah pasang lampu, saya yakin pasti bisa, gampang kok ini. Nanti saya buatkan skemanya nanti. Bentar teman-teman, saya cari tang dulu, bentar. Ya segini bro, namanya juga kerja sendirian, harus kerengkuan, naik turun sendiri. Nah, langsung kita pasang dulu. Sabar aja, yang penting sabar, gak usah buru-buru. Kalau kita buru-buru pasti ya pusing sendiri nanti. Yang penting sabar ya, sabar. Telaten, yang penting telaten. Bentar. Nggak kelihatan lubangnya bro, malam sih kita kerja ini. Bentar bro, sabar bro. Jangan lupa yang belum ngopi dulu, yang belum udut dulu. Nah, biar selau polonya. Nah, biar nggak ngelundasnya, diuduti sih. Bentar lagi bro, bentar. Ini tinggal ngepasin cungkitannya, penguncinya ini agak susah. Yang penting sabar. Yang penting sabar pasti bisa. Ya, bisa. Nah kan, kelihatan. Sekarang kita pindah ke sebelah. Nah, ini jantannya yang sebelah kanan. Lepas dulu itunya bro. Ya semua butuh perjuangan bro. Kalau kita tidak berjuang ya udah bisa-bisa tidak maju-maju kita. Yang penting sabar, yang penting bisa, yang penting berhasil, yang penting dinikmati. Kamu menikmati pekerjaanmu, kamu menikmati usahamu, saya yakin berhasil. Nah ini lampunya. Mana tadi lampunya? Kilo lampu ini.
apa posisinya. Kalau salah posisi nanti bisa restart Pak. Ya usah khawatir, yang penting yakin, pasti yakin. Saya apa yang penting yakin kan, nah, yang penting yakin pasti bisa. Ntar kita pasang penguncinya. Nah, susah penguncinya aku. Saya tak tulak ya bro, tak tulak ya. Kan aja rusuh pikiran ya. Kok tulak kepikiran yang tinggi. Ya, sabar bro. Ya inilah. Yang kanan ini agak susah. Susahnya apa? Sempit. Lebih susah daripada yang kiri. Tulak sih gua alat bro. Tulak kopeng. Gue triji kurang tahu bro. Kopeng. Jancik malah mati lampunya. Nah, jadi untuk sekring ini dua kabelnya ini lari nanti ke aki. Dua kabel lari ke aki, ingat langsung dapatkan ke aki, jangan ke saluran, sudah saluran rangkaian yang lain, langsung tutupin ke aki aja biar lebih strong. Nah, kemudian relay ini dilengkapi dengan dua soket betina. Nah, ini dua ke lampu langsung ke sini. Ini lampu sebelah kiri, satu lampu sebelah kanan. Kemudian dilengkapi dengan satu soket jantan. Nah, ini dapat apa ini? Soket dari rangkaian mobil lama. Tadinya ini kan ke lampu. Jadi tadinya itu ini. Ntar saya lepas dulu. Agak susah. Nah, tadinya ini kan langsung ke lampu sini, tadi sini. Nah, ini kita dapatkan sama soket yang ini, soket dari relay set yang baru kena ke sini. Nah, yang soket lampunya dapat betinanya. Nah, terus satu kabel minus masa langsung dapat body. Nah, kemudian satu lagi yang ini dapat kena di sebelah kanan. Nah, kita lihat kan sebelah kanan. Ini sebelah kanan teman-teman. Sebelah kanan dapat lampu. Soket betina ini dari relay. Dari relay dapat lampu. Nah, pertanyaannya, yang dari mobil kan ini tadi nuncep langsung ke lampu tadi sebelum kita ganti kan ini ke lampu. Nah, ini tidak kita pakai teman-teman, jadi kita tidak pakai ini. Paham ya? Saya ulangi, ini tadinya itu ke soket lampu. Karena kita pakai relay set yang dari lampu ini, kita kasih soket betina yang dari relay. Jadi kita tidak pakai bawaan mobil. Nah, bawaan mobil ini kita simpan. Usahakan dibungkus, jangan sampai kena air teman-teman ya. Ya, kita simpan bagus-bagus. Nah, kemudian untuk pemasangannya, karena covernya ini itu tertutup, terpakai saya harus lubangi. Nah, lubang untuk jalan kabel. Terserah teman-teman aja, yang penting rapi ya. Kanan kiri saya lubangi seperti ini. Nah, ya paham teman-teman ya. Oke. Ini. Nah, kita pindah ke belakang, pasang ke kaki. Jadi usahakan kabelnya plus, kabel merah
itu langsung dianukan ke aki, kabel relay yang merah langsung ke aki, yang minus masa ke body sembarang boleh, tapi usahakan yang plusnya itu ngambil langsung dari aki aja. Nah ini hasilnya teman-teman. Ini kelihatan bagus ini. Nah ini jelas berhasil ini. Ini saya masih pakai film dari dalam, film 80% ini teman-teman. Tuh warnanya putih nyalanya. Warna putih bagus ini, terang ya teman-teman. Nah, menurut saya pribadi saya senang, saya puas ini lihat hasilnya ini. Bentar lampu kanannya ada yang kebalik. Saya pribadi saya senang hasilnya ini, bagus ini. Tapi yang kanan jauh dekatnya kebalik ya teman-teman. Oh yang kiri, yang kanan betul, tinggal yang kiri ya, tinggal kita setel aja. Pokoknya kayak gitu ya teman-teman ya. Intinya ini berhasil. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.